Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kemarin ini ada tahun baru Islam. Lalu kemudian diajarkan orang sholat tahun baru Islam. Siapa yang menjadikan tahun baru Islam itu sebagai sebab untuk sebuah sholat? Ada di dalam wahyu, qul hatu burhanakum. Tunjukkan mana argumentasinya. Mana Al-Qur'annya, mana hadisnya. Mana yang kata Nabi tadi, kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat. Tunjukkan ada di dalam dua perkara itu. Kalau tidak, berarti itu bukan agama Allah. Bukan maunya Allah. Bukan agama langit, agama bumi. Paham agama bumi maksudnya? Karangan manusia. Ada juga orang yang pergi sholat id ke lapangan, lalu dia sholat tahiyat lapangan. Enggak ada yang namanya tahiyat lapangan. Di dalam agama kita, asal tempat itu tempat sholat 5 waktu, dinamakan masjid. Walaupun di kita dibagi-bagi, namanya masjid, namanya musola, namanya surau, langgar, atau ada nama-nama lain. Semuanya dalam agama kita namanya masjid. Tapi kalau sholatnya di lapangan, sholat id, lapangan sholat dalam agama kita, dalam istilah agama disebut dengan musola. Itu dia musola. Namun musola dalam istilah kita, masjid yang tidak ada Jumatnya. Itu masjid dalam agama kita. Yang namanya musola dalam agama kita, lapangan sholat id. Ada tahiyat masjid, bukan tahiyat musola. Kenapa? Allah telah menjadikan masuk masjid sebab adanya sholat. Ada wahyunya, jelas wahyunya. Idza dakhala ahdakumul masjid. Kalau kalian masuk masjid, tidak pernah Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul bait. Kalau kalian masuk rumah. Tidak ada. Berarti sesuaikan dengan sebabnya. Jangan buat sebab-sebab yang Rasul dan Allah dan Rasulnya tidak. Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Nabi tidak pernah mengatakan itu sebagai sebab. Baik, kaifiyat. Sesuaikan kaifiyat salat dengan yang Allah mau. Seperti ini kaifiyatnya, berdiri, baca ini, setelah itu ruku, i'tidal, sujud. Maka kalau ada orang yang merubah kaifiyat salat, pasti salah. Pasti keliru. Setelah dia takbiratul ihram, dia baca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah baca, dia langsung sujud. Setelah sujud dia i'tidal. Setelah i'tidal dia ruku. Setelah ruku dia i'tidal lagi. Kaifiyat yang keliru pasti salah. Karena kaifiyatnya sudah diajarkan. Maka ikutilah kaifiyat yang sudah Allah turunkan melalui wahyu, yang sudah Allah turunkan dari langit kepada Nabi yang telah menyampaikannya kepada umat. Kemudian jumlah, subhanallah, Allah sudah atur jumlahnya. Maka ikutilah jumlah sholat. Bangun subuh lagi segar-segarnya, logikanya kayaknya 4 deh. Kan lagi segar-segarnya itu. Apalagi bagi antum yang tidak begadang. Kalau antum begadang memang nggak segar bangun sholat subuh. Kalau tidurnya udah jam 1, jam setengah 2, jam 2 malam, memang nggak segar. Tapi kalau antum coba tidur jam 9 malam, itu subuh segar-segarnya, segar. Bahkan mungkin jam 4, setengah 5 itu antum mau tidur lagi nggak mau, mata antum dibawa tidur. Karena saking cukupnya tidur antum itu. Dan saking berkualitasnya tidur itu. Karena tidur yang berkualitas di awal malam. Saking sedang segar-segarnya, logika harusnya 4, kok dibuat 2 sih? Capek-capeknya manusia itu waktu Isya. Lalu kenapa dibuat 4 oleh Allah?
Logikanya dua. Karena orang udah capek, orang mau istirahat. Tapi agama ini bukan agama apa maunya kita, namun apa maunya Allah Rabb kita. Sehingga ketika kita segar-segarnya disuruh dua, ya dua. Ketika lagi ngantuk-ngantuknya ingin istirahat disuruh 4, ya 4. Ikuti jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim.